hadir semua ini. Ahmad Novandi. Hadir, Pak. Jackson, suara saya jelas? Jelas, Pak. Adip Wicaksana. Hadir, Pak. Arya Nanda Putra. Hadir, Pak. Nggak ada suara aja ini. Suara saya masuk nggak ya? Masuk, Pak. Paujan. Cek, cek. Masuk, Hadir, Pak. Pak. Aulia Hastanti, Jackson. Iya, hadir, Pak. Suara saya jelas ya? Iya, jelas, Pak. Baik, sambil jalan kita tunggu yang lain ya. Hari ini nanti kita kuis ya. Paujan hadir, Paujan? Hadir, Pak. Ada yang ikut lomba ya, lomba perancangan PLC di UPI ya? Berapa orang? Belum tahu. Arif Gabrin hadir, Jackson. Hadir, Pak. Divara Nabila. Hadir, Pak. Dwi Solomita. Hadir, Pak. Fani Nuriska. Hadir, Pak. Linda Setia, Budi Anugrah Arti. Hadir, Pak. Jadi nanti yang izin ada satu atau dua orang ya kalau nggak salah ya. Nanti tetap kerjakan kuis, menyusul ya. Kegiatan di luar kalau dari Ahmed malah justru yang mendukung program studi ya. Perlombaan terkait dengan D3 metrologi dan instrumentasi ya itu menjadi apa? Satu evaluasi penilaian juga ya dari Kemendikbud ya. Dari Dikti ya. Dari Dikti apabila mahasiswanya ikut berperan serta aktif ya untuk kegiatan yang mendukung ya hubungannya dengan metrologi dan instrumentasi ya. Dan itu menjadi apa? Prestasi juga buat Ahmed karena dari awal berdiri itu banyak teman-teman yang sudah juara ya dalam beberapa lomba yang diadakan baik lokal maupun nasional ya. Yang belum keluar baru di nasional aja itu menjadi poin ya penambahan nilai akreditasi. Makanya saya izinkan ya kalau teman-teman misalkan ikut lomba kebetulan ada semacam ini ya, kita hari ini pengambilan nilai ya kuis ya. Izin aja nanti saya berikan soalnya tapi menyusul ya. Cuman yang berhubungan ya, kalau berhubungan dengan metrologi dan instrumentasi pasti kita izinkan. Rifki Sistianto. Hadir, Pak. Oh, saya belum video on ya. Oke. Muhammad Gavin Al-Gufron. Hadir, Pak. Naufal Musafa. Hadir, Pak. Rama Anugrah. Rifani. Hadir, Pak. Rifani Hadir, Pak. Irfa. Oke, Rizky Amalia Rahmawati. Saya random. Umi Nur Latifah. Hadir, Pak. Ya, hadir. Vanessa Margareta. Hadir, Pak. Zahra Aulia. Hadir, Pak. Desi Amelia. Hadir, Pak. Bisa kita mulai ini. Eza Pergi, kuliah keberapa sekarang Eza Pergi? Kalau nggak ke-6, ke-7, Pak. Ke-7 ya. Kuliah terakhir ini ya.
Muhammad Fatur Rahman ya? Nggak ikut ya Muhammad Fatur Rahman? Hadir, Pak. Nggak ikut lomba ya? Bukan, oh Habibur Rahman ya. Kemudian siapa ya? Kita lihat jumlahnya ada berapa. Masih kurang ya, 45. Melisa Juwita. Hadir. Ya, Melisa hadir. Mauli Mevia Arafat. Hadir, Pak. Oke. Ya, baik ya, bisa kita mulai ya. Adrian Pardomon, Jackson. Dea Valentina. Hadir, Pak. Adrian hadir, Pak. Ya. 44 orang nih ya. Tadi 45 keluar masuk ada yang 2-3 orang. Oke, baik ya. Selamat pagi semuanya. Pagi ini hari Jumat ya, tanggal berapa ini? Tanggal 25 Maret ya. 2022, kuliah ke-7 ya. Topiknya apa aja yang sudah kita bahas kemarin ya. Dari kuliah pertama sampai terakhir ya. Hari ini adalah kuliah terakhir untuk menjelang UTS. Di 1 jam terakhir nanti kita isi dengan kuis ya. Materi kita tentang sebagai sebuah pengantar ya, nanti akan dilanjutkan di setelah UTS ya. Ini pengantar untuk rekayasa kontrol industri lanjutan ya. Di mana saya pernah membahas tentang feedback control ya, di minimum sistem pengontrolan ya. Jadi kita perlu melakukan perbaikan kontrol yang ada ya apabila terjadi ketidakstabilan gitu ya. Nah, di minimumnya feedback sebagai feedback control nanti bisa direkayasa menjadi double feedback control ya. Nah, yang kita kenal dengan rasio kontrol ya, 2 aliran yang masuk akan di mixing ya dengan rasio tertentu. Kita rekayasa dengan double feedback control ya. Nah, nanti juga ada yang dinamakan pengontrol feed forward control ya. Jadi dia menggunakan prinsip memorizing kejadian ketidakstabilan sebelumnya ya, untuk pola apa yang ada beberapa parameter yang membuat lag, terjadi lag sehingga dia semacam sebagai memori untuk melakukan tindakan yang pengontrolan untuk mengatasi lag kontrol tadi ya, sehingga menjadi pengontrolan yang tepat dan baik. Nanti kita uraikan ya. Ini saya lebih sebagai pendahuluan supaya kalian lebih mudah memahami yang dimaksud dengan advanced process control itu ya. Kita merekayasa ya. Dari feedback control yang ada terhadap ketidakstabilan yang terjadi gitu, ataupun terhadap pengontrolan kalaupun tidak terjadi ketidakstabilan, pengontrolan yang lebih ketat ya. Jadi kita coba untuk mendesain ya rekayasa kontrol ya untuk tujuan tadi pengontrolan yang lebih ketat, terutama di bidang standarisasi ya, spek produk yang harus didesain dari awal itu ya, pengendalian. Kita mengenal tipe-tipe pengendalian, kategori pengendalian ya, mulai dari internal ya, kendali internal, kendali proses, kendali keluaran ya. Kita bisa mempersiapkan ya kalau misalkan kita harus mendesain awal ya, atau mendesain yang sudah ada di dalam suatu industri. Minimal kita harus mengenal dulu ya yang dinamakan advanced process control dengan sistem minimum pengontrolan di awal feedback control ya, untuk bagian dari suatu sistem itu misalkan ada tidak stabil ya, nah, itu perlu dilakukan rekayasa, bisa dengan rasio, bisa dengan feed forward kalau dia memang harus mengontrol industrinya untuk membuat suatu perbandingan
dengan rasio kan. Kemudian untuk menjaga kestabilan dari lag yang terjadi ya dengan memorizing feedback control ya. Ini beberapa contoh aja ya, banyak. Nanti kita akan mengenal split, override ya. Nanti ada kelas rasio juga, ada yang dinamakan rasio yang belum kepada analyzer kontrol, masih kepada classic kontrol ya. Nanti juga ada yang masih diperlukan manual and automatic ya dalam satu rekayasa kontrol industri ya. Ini ada fitur ya, gambar ya. Ini contoh untuk proses mixing ya. Kita akan membuat campuran ya, misalkan satu bahan kimia tertentu atau larutan kimia tertentu ya, tergantung proses industrinya ya, dengan perbandingan tertentu ya, di mana dua campurannya masuk ini ya, dari gambar ini sebagai pendahuluan ya, terjadi ketidakstabilan. Artinya kita perlu melakukan ya double feedback control ya. Bisa juga nanti with PID ya, bisa juga masih atau nanti mixingnya itu sebelum masuk sini sudah jadi ada satu aliran yang dicampur sebelum masuk. Nah, itu juga ada sebelum masuk ke percampuran mixing ya. Nah, itu dikontrol dengan sistem rasio, tapi sebelumnya perlu dilakukan kontrol PID dulu misalkan. Di feedback kontrolnya ya, kita akan mempelajari mekanisme feedback control ya, dengan memanfaatkan aksi pengontrolan proporsional, integral, derivatif ya. Kalau di sini lebih kepada cascade ya, cascade control. Nanti kita akan mengenal istilah master, di mana ada dua controller ya, mana yang master, mana yang slave ya. Di mana yang menjadi ada satu keluaran dari satu kontrol, ada kedua kontrol ini menjadi masukan, keluarannya menjadi masukan controller berikutnya. Nah, itu dari dua gambar visual ini ya, mudah-mudahan sebagai pendahuluan bisa tergambar ya. Baik, kita coba melihat kembali ya topik apa yang sudah kita pelajari ya. Ini sebagai bahan UTS ya. Dimulai dari pengantar kontrol industri proses ya, berbagai macam proses yang ada di industri ya. Nanti perlu dilakukan suatu pengontrolan ya. Pengontrolan yang ketat tergantung industri ya, dengan tingkat daya saing tertentu ya. Semakin bagus daya saing, biasanya dia memerlukan pengontrolan yang lebih ketat ya, untuk memenuhi ya spesifikasi standarisasi dari produk tersebut. Nah, jadi kita perlu melihat dia sebagai proses dulu ya, sebagai proses ya. Kemudian di dalam proses tersebut ya, kita berarti harus mengenal dasar kontrol proses ya, yang terdiri dari elemen-elemen pengukuran yang ada ya di dalam satu proses industri ya. Kalau dia cuma elemen pengukuran ya mungkin sebagai sensing elemen aja ya, sebagai sensing elemen. Tapi ternyata kalau dalam satu proses ya, nanti ada elemen akhir ya, nggak cuma ke display tapi dilanjutkan kepada sistem aktuator ya, dari sistem sensor sampai ke sistem aktuator ya, akan lebih panjang. Nah, kalau kita melihatnya kemarin yang menarik itu di metode pengukuran ya. Kalian sebenarnya tahun sebelumnya itu metode pengukuran bukan sama saya ya. Nah, saya baru mulai tahun ini ya. Jadi di metode pengukuran itu ya, kita juga melihatnya elemen sensing sebenarnya, elemen pendeteksian ya. Dia prosesnya itu dalam satu elemen sensing aja ya, ada sub-sub. Nah, ini juga pernah kita pelajari, ada sub-sub sistem ya. Sistem sensor punya sub-sub sistem.
Ada penguatannya, ada filteringnya. Itu punya gen semua tuh dari nanti kalau di metode pengukuran itu merupakan satu gen ya, gen tertentu karena kan prinsipnya adalah input ya. Akan menghasilkan output, dia punya suatu nilai gen tertentu ya. Nah ini kebetulan kan di metode pengukuran kalian nggak sama saya gitu ya. Jadi mungkin lebih ke persamaan persepsi ya. Dari sistem pengukurannya ada misalnya ada suatu sistem ukur massa ya. Nanti ada volume ya, misalkan massa gitu. Yang terutama adalah apa? Misalkan timbangan elektronik ya. Saya pernah memberikan satu gambaran bagaimana prinsip transaksi ya. Prinsip transaksi yang terpenting adalah prinsip transaksi dan persamaan model matematis ya. Persamaan model matematis yang ada. Dan setiap sistem hukum akan beda ya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi di dalam satu elemen sensing itu ya, kita menggarisbawahi dua hal penting, prinsip transaksi dan persamaan model matematis dari sistem ukur yang ada ya, yang pengukuran yang kita lakukan apa ya. Artinya apa ya? Dalam suatu pengukuran itu bila dihasilkan ya, masih dalam melihat kualitas pengukuran ya, rata-ratanya bagus ya, keberulangannya bagus ya, artinya rata-rata nilai kedekatannya bagus ya, kemudian presisinya bagus ya. Cuma dari pemodelannya salah. Nah, itu perlu di pemodelan antara walaupun sama-sama sistem ukur massa, misalnya antara timbangan pegas dengan electronic balance ya. Nah, itu prinsip transaksinya juga perlu digarisbawahi sehingga nanti di dalam dalam satu proses kita kan mempelajari dalam satu proses industri itu ya, dikaitkan dengan dikaitkan dengan pemodelan sistem instrumentasi industri ya. Itu dimulai dari yang kita pelajari sistem sensor ya, sistem kontrol, kemudian sistem aktuator. Yang menjadi poin pentingnya apa ini? Waktu tanggapan proses ya, waktu tanggapannya kan waktu ya, T-nya ya. Nah, kalau udah prinsip transaksinya nggak benar, persamaan model matematisnya nggak benar, nanti fungsi transfer order itu kan akan misalnya dari Laplace kembalikan lagi di inverse ke waktu gitu ya. Nah, kalian kan harusnya dari awal metode pengukuran sama saya, jadi saya nggak perlu bahas lagi gitu kan ya. Nah, kalaupun sudah dibahas, persamaan persepsi itu penting ya. Jadi yang terpenting ada prinsip transaksi persamaan model matematis dari sistem ukur yang ada, karena akan menurunkan nanti kan. Nah, karena sensing itu adalah transformasi besaran variabel fisika ya, transformasi variabel besaran fisika ya. Nanti ada persamaan turunan dari persamaan fisika ya. Nah, jadi itu juga bagaimana persamaan model matematisnya ya. Dilihat dari model fisika, kemudian persamaan model matematikanya ya, diferensialnya ya, dalam kuantum matrik ya, itu juga bisa harusnya sudah satu persepsi ya, sehingga nanti kita bisa melihat di dalam menyelesaikan satu permasalahan di dalam suatu industri ya, kok ini hasilnya bagus tapi ternyata produksinya masih di luar spek. Apa ini permasalahannya di mana? Bisa jadi dari prinsip transaksi di sensing elemen yang kita salah menerjemahkan. Apalagi nanti kalau sudah dihubungkan dengan controller ya. Controller punya gen lagi terus. Jadi gennya kalau udah nyampe controller tambah lagi gitu kan. Terus kemudian persamaan model matematisnya juga akan berubah ya, dari sistem ukur yang ada juga nanti persamaan matematisnya, fungsi transfernya juga akan berubah ya. Karena kalau udah dinamakan prosesnya berbicara order ya, fungsi transfer order ya dengan Laplace kemudian diinverskan lagi dalam bentuk persamaan matematis lagi ya.
ke fungsi T ya, fungsi waktu. Karena kita nanti akan arahnya fungsi waktu. Kalau statik itu kan konstan dia. Misalkan diberi input step ya, keluarannya kalau bisa konstan ya. Dengan nilai A misalkan dengan nilai konstanta tertentu ya. Itu kalau bisa konstan ya. Ideal gitu kalau bisa ya. Kalau statik kan seperti itu, konstan ya. Misalkan bukaan kerannya 50% dalam waktu berapa ini T ya. Nah, udah hubungannya nanti semua ke T. Kalau udah dinamika proses, nanti udah grafiknya udah macam-macam deh. Ada yang eksponensial ya, ada yang nanti berosilasi ya kan. Tergantung ordenya orde berapa ya. Sehingga nanti karena ada gen statik ya. Ada gen statik, ada gen dinamik. Gen dinamik sehingga kebanyakan secara umum digambarkan sebagai fungsi sinusoidal. Kenapa? Karena dia merupakan periode, satu periode dengan frekuensi amplitudo ya. Jadi titik poinnya adalah amplitudo. Makanya nanti kalau kalian dibicara di UTS keluar misalkan, bagaimana respon optimum ya? Salah satu syaratnya adalah amplitudo minimum. Nah, amplitudo penting ya. Kalau amplitudenya udah gede, redaman seperempat fungsi dananya akan panjang lagi kan, sampai di error sama dengan 0 nanti akan panjang. Nah, ini kalau jadi saya bicaranya secara umum sehingga kalian bisa melihat konseptual secara keseluruhan gitu ya. Secara keseluruhan apa yang telah kalian dapatkan ya, dan mulai dari kuliah 1, kuliah 2 ya. Sistem sensor juga sama dengan saya ya. Cuman sayangnya metode pengukuran kalian nggak dengan sama saya. Kemudian masuk ke kita ini kan sudah tadi dibahas ya, dinamika proses ya. Dinamika proses dia dalam sistem fisis ya. Dalam analisis sistem fisisnya dianalogikan ya, dia sebagai apa? Sebagai penyimpan energi ya. Sebagai penyimpan energi. Kemudian ya nanti dianalogi dalam berbagai sistem, bisa dalam bentuk tangki ya. Bagaimana proses waktu antara misalkan orde 1 dia diumpamakan sebagai satu tangki, orde 2 dua tangki, orde 3 orde tingkat lebih lanjut lebih dari 2 tangki ya. Itu mempunyai satu proses antara tangki 1 tangki 2 itu punya waktu tangga waktu ya. Bagaimana. Nah, bicara respon ya, semua yang kita pelajari ya di sistem, terutama di D3 meteorologi instrumentasi ya, kita akan selalu menganalogikan dengan suatu apa ya, bisa try and error, bisa uji coba misalkan disturbance ya, kita bicaranya satu proses dikasih disturbance, misalkan di load-nya gitu kan. Ada suatu tangki yang masuk, dikasih bagaimana sih responnya gitu kan. Terutama terhadap fungsi T. Nah, itulah gitu kan. Nah, bagaimana bentuk responnya? Apabila 2 tangki dengan load, nah itu kira-kira fungsi T-nya bagaimana ini ya. T lagi ke arah waktu. Semua ini contoh untuk disturbance untuk satu sistem kontrol ya. Kalau analogi lain misalkan atau ada uji tes kebohongan ya. Ada alat di badan intelijen tuh uji tes kebohongan misalkan. Misalkan kalian diminta KTP gitu kan. Diujilah nama kalian siapa, lahir tanggal berapa. Kalau dia jujur misalkan dia merupakan garis lurus misalkan. Kalau ternyata tidak jujur dia semua itu akan diberi semacam disturbance ya. Jadi uji karakteristik itu kita memberi step. Kalau dihubungkan dengan sistem elemen ini ya, sensing elemen berarti kita memberikan misalkan inputan step ya, step tadi. Nanti ada yang rem ya, kemudian uji fungsi yang punya frekuensi ya, sinusoidal misalkan. Nah, kalian di tiga meteorologi dan instrumentasi itu ya lebih kepada kita menguji ya, untuk melihat apa karakteristik
instrumen ya. Tadi ada statik, ada dinamik ya. Bagaimana kalau dia dinamik ya, bagaimana grafiknya ya, nah, gitu. Jadi nanti ada grafik yang sifatnya garis lurus ya, ada yang eksponensial, ada yang berosilasi gitu ya. Nah, jadi sama. Apalagi yang analogi lain yang kemarin yang saya cerita tentang bagaimana hutan itu disturbance alami ada dan disturbance jadi banjir yang terjadi, bencana gunung meletus ya. Ada yang disturbance alami ya, ada yang disturbance yang nggak alami ya. Nah, kalau yang alami bencana itu ya memang udah kodrat ya kita. Yang perlu kita antisipasi kan yang disturbance yang nggak alami ya. Contohnya hutan ditebangin ya, gundul sehingga airnya ya itu karena dia proses alam sebagai suatu penyimpan energi ya. Proses alam itu kan sebagai suatu penyimpan energi, dia akan menyetimbangkan dengan sendirinya, self regulating ya. Dia akan menyetimbangkan dengan sendirinya. Kalau alami ya memang sudah kodrat alamnya. Kalau yang disturbance ini masih bisa kita antisipasi. Atau contoh lain misalkan, nah ini kenaikan harga nih ya, untuk kenaikan harga ya. Ada yang alami, ada yang nggak alami ya. Yang alami mungkin kita masih bisa tolerir ya. Yang nggak alami itu yang seperti apa ya? Ada disturbance ya dari suatu proses gitu kan ya. Nah, misalnya grafiknya berosilasi gitu kan. Kapan nih stabilnya nih ya gitu kan. Nah, harga itu kan gitu kan ya. Kalau nggak alami misalkan apa? Terjadi penimbun gitu ya. Ada penimbunan, kemarin Migor ya, penimbunan, terus apa lagi? Ya aparat misalkan ikut penguasa misalkan diduga ikut serta, nah, itu juga disturbance ya. Nah, itu yang perlu kita antisipasi ya. Atau karena ya masih banyak ya yang sifatnya itu yang perlu diantisipasi kalau yang nggak alami gitu, yang naik harganya alami memang karena proses produksi meningkat karena suatu hal ya, karena bahan bakunya dan lain sebagainya. Setelah dilakukan proses produksi memang dia alaminya segini harganya, itu beda. Yang itu jadi masih halal gitu. Yang haram itu ya tadi yang sudah ditimbun ya, ada kerjasama dengan penguasa misalkan dan lain sebagainya, dan menyengsarakan apalagi menzolimi ya. Nah itu kalau dalam hal dianalogi dalam hal lain ya. Itu kita di kuliah ketiga itu ya, kita bicara dinamika proses ya. Kemudian kita di kuliah keempat masuk kepada pengendalian proses ya. Nah, pengendalian proses ini di sebelum kuliahnya itu di kuliah ketiga sebelumnya sudah dibahas ya. Untuk studi kasus awal pertama itu tentang sensor yang ada di flow ya. Nggak banyak dibahas karena sudah di sistem sensor sudah pernah disampaikan ya untuk di feed flow proses studi kasus 1 ya, untuk sensor-sensor yang ada di flow ya, proses flow ya. Nah, kemudian yang studi kasus 2 itu bicaranya adalah kemarin sistem perpipaan dengan ketinggian tertentu ya, dengan sistem perpipaan dengan dua fasa yang berbeda, bisa dengan liquid dengan gas ya, bagaimana beda tekanannya ya. Itu juga persamaan model matematis lagi nanti. Nah, itu tadi prinsip transduksi, persamaan model matematis, jadi akan berbeda antara satu proses satu dengan proses yang lain ya, apalagi dihubungkan dengan waktu tanggapan nanti ya. Waktu tanggapannya seperti apa gitu kan. Fungsi transfernya bagaimana lagi kalau misalkan persamaan model matematisnya ya sudah berbeda ya. Kemarin kan tangke itu ada yang posisi sensornya di bawah, di tengah, ada yang di scaling ya. Itu punya persamaan model matematis gitu kan. Nah, tinggal kita outputnya mau apa, nanti bisa dianalisa ya. Karena tujuannya tadi kita melihat waktu tanggapan ya, waktu tanggapan respon ya, transfernya ke arah waktu ya. Kemudian di kuliah kelima ya, di kuliah masuk ke PID controller, tapi sebelumnya saya berikan pengantarnya ya. PID controller dengan tambahan ada yang Ziegler-Nichols, kemudian ada try and error ya. Terus bagaimana PI, kenapa
proporsional mesti gabung dengan integral ya, kenapa perlu ada derivatif. Nah, itu juga harus dijelaskan. Bisa juga keluar tuh di UTS ya. Kalau suara saya masih jelas ini? Terdengar suara saya tersampaikan? Oli? Jelas. Ya, kalau nggak jelas tolong disampaikan. Terputus ya. Soal suka kadang-kadang kesenggol ini. Saya sambil ngopi soalnya ya. Santai aja ya. Kemudian di kuliah kelima sudah PID kontrol, kemudian bagaimana rangkaian op-amp ya, mode PID pengontrol ya. Ya sebenarnya sih kalau kita udah beli Arduino gitu kan udah bisa memanfaatkan Arduino di microprocessor yang lengkap juga ya. Cuman belum tentu dia kompatibel, suitable di industri ya. Kalau di PLC sudah bisa juga langsung. Ada tipe-tipe nanti juga PLC itu tipe-tipe yang bisa digunakan PID control, ada juga enggak. Dan semakin fungsinya banyak PLC ya, itu akan harganya akan mahal ya. Nanti belum tentu dia bisa analog juga ya. Nanti ada PLC tentu yang bisa mengukur ya, yang sensornya analog ya. Nah, masuk ke kuliah 6 ya. Kuliah 6 juga sebenarnya nanti di UTS ya. Di UTS, di UAS ya, di setelah UTS. Ini sebagai pengantar kemarin di PLC dan control valve system ya. Nanti akan dilanjutkan setelah UTS bagaimana computerization based on instrumentation ya. Jadi ini juga pengantar, nanti saya coba kalau waktunya sampai ya. Kalau waktunya sampai di 9.40 berarti kuisnya setelah 9.40. Kalau sebelum 9.40 selesai ya, kita langsung kuis. Jadi ya saya coba menyampaikan ya dua pengantar untuk advanced process control dan pengantar untuk computerization based on instrument. Jadi integrasi antara PLC dan DCS ya. Atau nggak usah nih, yang pengantar 2 kan bisa di setelah UTS ya. Kita coba lihat nanti yang kondusif yang mana ya. Oke, kita lanjut ya. Ini di review sebelumnya ya. Ya ini kan tadi juga sudah jelas di awal ya. Apalagi dengan tambahan ya. Di sini kita coba melihat secara visual ya. Dia dianalogikan sebagai penyimpan energi dengan analogi sistem bisnis ya, tangki ya, massa, pegas, rangkaian RC ya. Dia penyimpannya ada di C-nya ya. Nah, ini juga persamaan model matematisnya juga harus jelas ya. Ya, nanti harusnya di metode pengukuran sama saya juga ya. Nah, jadi suatu proses sebagai penyimpan energi ya, suatu proses sebagai penyimpan energi, dia akan misalkan di orde tadi ya, kita bicara orde 1, 2, 3, jumlahnya waktu tanggapannya akan lebih panjang ya. Kita ke arah fungsi sudah jelas di awal ya. Sehingga kita harus bisa bagaimana dia sebagai penyimpan energi di dalam suatu sistem orde ya, orde 1, 2 ya, dan tingkat yang lebih tinggi ya, ini jelas di awal juga. Kemudian kita juga harusnya sudah bisa membedakan ya bagaimana responnya, respon untuk proses orde 1 dan respon untuk proses orde 2. Nah, secara visualnya sudah bisa dijelas karakter. Jadi suatu hal yang terjadi dalam suatu proses dengan adanya karakter proses atau produk proses yang memberikan respon tertentu ya. Nah, jadi kita harus bisa menggambarkan responnya seperti apa ya. Di orde 1 perbedaannya dengan orde 2 ya. Mungkin keluar di UTS nih ya. Nah, kemudian nanti kita akan masuk ke tuning control itu ke arah proses yang menggunakan jadi model minimum dulu ya, minimum pengontrolan ya. Nanti kita coba masuk ke PID control ya, control PID itu ya kemarin sudah dibahas, jadi merupakan mekanisme ya umpan balik ya sebagai sistem kontrol industri ya. Dia merupakan mekanisme umpan balik sistem kontrol industri ya. Mekanisme umpan balik sebagai sistem kontrol industri. Nah, ini contoh untuk yang terintegrasi dengan control valve ya. Nanti saya akan tunjukkan videonya ya. Control valve itu yang kita kenal kan
Kemarin sudah dibahas, ada yang aktuator pneumatik, solenoid valve ya, hidrolik, manual ya. Nanti kalian harus tahu bedanya. Dari secara visual sebenarnya sudah tergambar, kalau untuk pneumatik itu pasti ada regulatornya ya, cirinya ya. Ini dikatakan sebagai apa? Kontrol itu kan merupakan kontrol mekanisme umpan balik ya. Jadi di sini digambarkan ya suatu proses di mana dengan setting point tertentu ya, nanti akan kontrol melakukan suatu perhitungan ya untuk melakukan suatu aksi ya sebagai umpan baliknya ya, sehingga proses itu berjalan sesuai dengan yang kita ingin, dengan cara misalkan aksi supaya tadi menghasilkan respon yang optimum ya, dengan aksi proporsional, integral, derivatif dengan mode persamaan matematis yang berbeda-beda nih ya. Kalian harus bisa paham juga ya. Kalau ditanyakan bagaimana mode persamaan matematisnya ya, sehingga dia melakukan proses perhitungan akan memberikan ke proses dengan pengontrolan yang lebih baik lagi ya. Secara apa? Secara singkatnya ya. Nah, kita juga mengetahui pada dasarnya yang terjadi dalam suatu sistem ya, diawali proses, nah kemudian merupakan tingkatan juga ya. Kalau di pemodelan sistem implementasi itu ya secara sederhananya di tingkat pengukuran ya, pengontrolan sampai ke monitoring ya. Nanti kita coba selain integrasi DCS dan PLC, dan nanti hubungan ke SCADA-nya juga kita coba buka sedikit ya. Nanti sebenarnya di setelah UTS ya. Saya buka sedikit. Levelnya itu sampai kepada monitoring ya. Pada dasarnya yang terjadi dalam suatu sistem ya diawali proses level 0, 1, 2 dan 3 dan sampai kepada yang dapat dipantau ya, information technology IT dan manajemen sistem ya, atau level 4 dalam suatu pemodelan sistem instrumentasi ya. Di panel aja nanti ada yang monitoring di local unit ya, berupa indikator bisa ya. Kalau dia belum sampai ke komputer terpusatnya ya, kalau di komputer terpusat dia sudah ada dashboard yang menggambarkan mana plan 1, plan 2 gitu misalkan. Nah, ini juga yang untuk studi kasus 1 ya. Studi kasus 1 ya tentang bagaimana tipe flow meter ya, sensor untuk flow aliran ya. Kita mengenal ada rotameter, turbin, moving plan. Ini juga di sistem sensor sudah dijelaskan, makanya secara detail ya. Gimana perbedaan tekanan apabila ada perbedaan penghalang ya. Kan dia menggunakan prinsip diberikan disturban ya. Tadi modelan di dalam meteorologi selalu ada kita menguji dengan disturban, misalkan bentuknya membran, venturi ya, revised plate ya, yang membran dia nozzle restriction, bentuk penghalangnya beda. Bagaimana beda tekanannya? Nanti ke arah besaran perbedaan tekanan ini ke arah besaran dianalogikan ke besaran perubahan, misalkan ke arah listrik, besaran listrik. Ya, namanya instrumentasi ya, instrumen ya. Sehingga menjadi sinyal listrik yang bisa kita hubungkan nanti dengan PLC ya. Nah, itulah instrumentasi, ada controllernya, ada sensing elemen ya. Nanti bagaimana dia bisa berkomunikasi ya. Dari transformasi besaran fisis sampai ke sinyal elektrik sampai ke controller bisa berkomunikasi nanti sampai ke aktuator ya. Sehingga dan kita juga perlu mengenal order proses ya. Apakah dia punya waktu tunda ya, dead time, apakah dia punya time constant ya. Nah, kalau secara umumnya seperti itu. Nah, ini juga yang studi kasus 2 ini terlihat dengan perbedaan berbagai posisi sensor yang ada ya, alat ukur yang ada ya. Nah, ini misalkan dengan ketinggian X dan di ketinggian H dengan 2 fase yang berbeda, ada gas, ada liquid. Nah, bagaimana persamaan model matematik? Bagaimana persamaan scalingnya? Nah, itu juga sebenarnya merupakan prinsip kesetimbangan ya. Nah, itu juga bisa setiap proses berarti kesimpulan punya persamaan model matematis yang berbeda-beda ya, sehingga waktu tanggapannya nanti akan berbeda-beda pula ya. Jadi dengan perbedaan proses tersebut ya, ada yang cuma fasanya oilnya aja ya, bagaimana dia persamaan model matematis. Kemudian nanti bisa juga diarahkan ya
dari persamaan matematis di dalam suatu perhitungan ketidakpastian ya dari proses yang ada ya. Misalkan dalam suatu flow proses ya, di flow proses itu kan ada beberapa proses, mana yang menjadi kontribusi penyumbang ya ketidakpastian yang ada ya. Itu juga butuh ya, itu penting ya, prinsip tranduksi, persamaan model matematis ya. Nanti bisa dibawa ke arah evaluasi ketidakpastian ya. Makanya kita belajar karakteristik instrumen itu ya. Kita akan melihat kesalahan. Jadi dengan kita mengenal kesalahan statik, kesalahan dinamik, nanti kita akan bisa melihat karakter kesalahan seseorang juga gitu. Analogi lain misalkan ya, dilihat dari kesalahan, oh berarti ini tipe. Cuman dia berapa kali pengulangan kesalahannya ya. Seseorang melakukan suatu kesalahan, misalkan tidak hadir ya di minggu ke-1, minggu kedua. Nah, itu berarti karakternya memang seperti itu gitu. Jadi kita bisa melihat dengan melihat kesalahan yang ada, kita bisa melihat karakteristik ya. Evaluasi juga itu, evaluasi ketidakpastian juga bisa melihat kesalahan. Jadi errornya berapa nih? Kemurnian oil ya, ini tadi kemarin juga pernah disampaikan ya. Kemurnian oil dengan fasa yang berbeda-beda ya. Gimana kok dari ada water, ada gas bercampur ya dengan prinsip berat jenis ya, nanti ada try sehingga nanti yang keluar akan diharapkan oilnya murni ya. Seberapa persen kadar air yang murni misalkan ya. Itu juga akan punya error ya. Kalau error secara keseluruhan ya, error artinya kan kalau bicara tingkat kesalahan itu kan ada yang pasti, ada yang nggak pasti ya. Dan deterministik itu maksudnya bisa ditentukan ya, error koreksi bisa dikompensasi untuk dijustir ya, terkait dengan yang tidak pasti. Itu sebenarnya gitu ya, yang tidak pasti U95 ya. Tinggal nanti U95-nya itu dia tipe A atau tipe B gitu kan. Kalau tipe A ya dipengaruhi satu sumber ketidakpastian aja gitu. Tipe B ya tergantung tadi persamaan model matematis, kita sensitivitas terhadap kan dia persamaan model matematisnya itu kan merupakan persamaan diferensial misalkan linear ya, misalnya dianggapnya dinamik walaupun dinamik dianggap linear dulu supaya kita mudah menganalisisnya kan, beberapa variabel terhadap variabel yang lain gitu ya. Sehingga sensitivitas sebenarnya kita mencari sensitivitas terhadap satu variabel terhadap variabel yang lain sebenarnya itu ya, kita melihat tingkat errornya sehingga kita melihatnya secara keseluruhannya, nggak cuma error yang deterministik tapi yang random juga ya, kesalahan yang pasti dan tidak pasti itu merupakan ya kita analisis juga sebenarnya. Nanti kalau udah di dalam satu sistem industri ya, dalam satu sistem industri nanti ada yang di pengujian kemurnian oil berarti satu proses kesalahan keseluruhan, ada juga yang perbagian ya, di tingkat separatornya dulu bagaimana ketidakpastiannya, nanti merupakan gabungan beberapa ketidakpastian yang ada sehingga menghasilkan nilai kemurnian oil tertentu ya 0,25%. Ini kalau yang kalian pelajari itu secara umum, kalau dibuat narasi itu secara umum, secara menyeluruh seperti itu konseptualnya ya. Untuk memudahkan ya, kita tekniknya kan ada diagram Fishbone ya. Apa saja yang menjadi kontribusi. Ini juga pernah dikasih saya gambaran ya. Memang kalau untuk detail ya, karena goal D3 ini kan lebih banyak ke how to operate ya. Tapi saya buka bagaimana how to analisa dari berbagai sudut pandang ya. Dengan dasar-dasar yang sebelum mata kuliah sebelumnya sudah diberikan ya. Baik dari saya maupun dengan dosen yang lain ya, bisa digabungkan ya. Ini yang menggunakan Ziegler-Nichols ya, dengan waktu tunda yang ditentukan, process rate ya punya persamaannya ya, yang ditentukan oleh Ziegler-Nichols ini yang ditemukan ya, jika optimum PID-nya. Nah, ini yang menjadi satu rumus yang dia ada juga nanti dengan yang try and error. Bagaimana tuning proporsionalnya banget, bagaimana tuning PI-nya, bagaimana tuning PID-nya ya. Dia ada suatu persamaan untuk suatu nilai yang sudah ditemukan oleh Ziegler dan Nichols ya. Dengan waktu tunda diketahui, dengan waktu tunda, dengan rumus proses rate yang ada ya, perubahan di proses variabel berbanding waktu, lagi-lagi waktu ya. Kemudian kontrol output perbedaannya
untuk kita mencari respon rate-nya. Jadi proses rate dibagi kontrol output-nya ya. Kontrol nggak masukin aja rumusnya ya. Respon rate-nya rumusnya ini ya. Masukkan proses rate-nya dibagi kontrol output ya. Kemudian sehingga kita mana yang tuning untuk proporsional rumusnya ini ada. Untuk proporsional integral ini rumusnya ada. Untuk PID rumusnya ada. Ya itu mungkin itu ya kalau Ziegler-Nichols sudah menentukan rumus yang akan dituning nilainya ya. Kemudian di pengendalian proses ya. Pengendalian proses itu kan ada kendali internal, ada kendali keluaran, ada kendali proses ya. Jadi sebenarnya apa sih load gitu kan, beban dari proses yang setiap prosesnya punya load yang dia harus kendalikan ya. Jadi pada prinsipnya bebannya sebagai tanggung jawab yang dibebankan oleh proses. Kita lihat apa yang dikendalikan dan belum sejalan dengan keluar sehingga perlu dikontrol ya. Tadi misalkan ada lag ya. Misalkan ini satu proses ada input ada output dengan variabel yang berbeda-beda ya. Ada pressure, ada level ya. Ada temperatur, ada flow ya di sini ya. Nanti kita melihatnya itu kalau satu proses ini load-nya apa sih yang mau dikontrol gitu kan. Ya, itu ini sistem sederhananya seperti itu ya. Lalu kita harus melihatnya dia sebagai minimum sistem ya. Ketidakstabilan di feedback control dulu ya. Nah, ini untuk level controller ya. Dengan umpan tertentu ya dari controller itu merupakan suatu umpan balik dari feedback control ya. Ini ada suatu proses, nanti akan dijelaskan, misalkan ada dua masukan ya. Dua masukan yang berubah ini ya, bagaimana control valve yang perlu kita lakukan gitu kan. Kalau mungkinkah terjadi lag gitu kan. Dengan kecepatan aliran tertentu, dengan kondisi yang ada perubahan temperatur ya. Itu di feedback control masih terjadi lag misalkan. Nah, kita perlu rekayasa dengan memorizing nanti kita. Kalau misalnya ada dua yang berubah, misalkan ada flow sama suhu misalkan. Di memorizing perubahan flow-nya berapa sehingga dia bisa melakukan aksi controllernya untuk membuka valve-nya itu dengan prinsip memorizing nanti sederhananya gitu. Sebenarnya nanti bisa diberikan pengaturan untuk yang masuk di load sini itu bisa diatur sehingga tidak mempengaruhi suhu yang sudah di setting yang berubah karena terjadi lag tadi ya, keterlambatan ya. Perubahan yang terjadi keterlambatan dari aksi pengontrolan sehingga perlu dilakukan dengan feed forward misalkan. Nah, kalau untuk mengontrolnya tujuannya untuk melakukan pengontrolan yang lebih baik. Misalkan nih ada soal UTS nih, dengan gambar yang ada feedback control masih belum stabil misalkan. Nah, coba gambarkan ya misalkan. Ya kalian berarti harus menggambarkan bisa dengan feed forward ya. Bisa dengan memorizing, nanti kita coba lihat ya. Sama aja feed forward yang dikendalikan dua proses itu kan kendali proses itu kan dua parameter lebih ya udah dikendalikan secara kalau kendalikan keluarannya aja ya feedback control itu sehingga dia punya apa nilai satu perhitungan umpan balik ya. Kalau itu untuk keluarannya contohnya di level controller ya. Saya kira itu udah jelas ya, saya ulang-ulang lagi nih ya. Nah, ini kita masuk mulai nih ya. Nah, saya akan mengenalkan pengontrolan lebih lanjut ya. Tadi sistem minimumnya di feedback control ya. Berarti kita perlu melakukan aksi lagi ya yang load yang masuk converter ini ya. Sehingga bisa kita atur masukannya yang tadi keterlambatannya akan menjadi lebih baik ya. Nanti ada rangkaian yang dengan memorizing, jadi bisa disimbolkan berapa sih sebenarnya di proses tersebut yang bisa mengganggu proses gitu kan, mulai dari perubahan flow dan temperatur ada dua misalkan. Dua parameter yang mengaruhi di memorizing. Kalau berubahnya flow temperatur sekian, flow berapa yang harus dibuka untuk cold water, berapa yang dibuka untuk wet water. Kemudian yang cascade ya. Cascade terjadi ketidakstabilan ya di awal sehingga dia butuh controller satu ya. Lihat posisi
set point di awal ya, kemudian keluaran controller 1 ya. Kita lihat dari water flow yang masuk ya, sehingga keluaran dari controller 1 cirinya dari cascade ya, sebagai masukan kontrol 2 untuk mengendalikan yang steam valve di sini. Dari steam supply yang masuk ya. Nah, cirinya itu kalau yang dinamakan cascade control. Kalau feed forward tadi sudah kan, dengan kendali proses dua parameter yang beda, load yang sehingga tidak terjadi lag ya, dilakukan rekayasa kontrol. Kemudian rasio kontrol juga ya, ini dengan dua aliran ya, kiri kanan ini sudah harus dilakukan duplex ya, untuk feedback pertama ini feedback kedua atau sebaliknya gitu ya, duplex. Jadi minimumnya ada di feedback control, kemudian dilakukan duplex feedback control ya. Nah, ini secara jadi resumenya ya, pada dasarnya pengendalian dapat dibagi menjadi 3 ya. Yang sudah dibahas dari kendali pada keluarannya dan kendali pada proses ya. Ada suatu load ya, dengan aksi yang pengontrolan lebih dengan feed forward ya. Dengan feed forward, dengan memahami posisi beban load apa yang dikontrol ya. Jadi kita bisa melakukan kendali pada prosesnya ya. Yang belum kendali internal proses ya, tadi kendali kepada keluarannya sudah dijelaskan, kendali pada proses, kemudian kendali internal proses nih ya. Apa tuh ya? Dia merupakan sebenarnya desain awal ya, pengendalian pencegahan, pemilihan ya, kelebihan keuntungan. Tadi kita mengenal sensor-sensor ya, di sistem sensor, mana yang lebih dengan plan yang ada lebih cocok, dengan kontrol yang ada yang kompatibel apa nih? Nah, jangan nggak cuma kompatibel secara spek besaran listrik ya, kompatibel dengan mekanikalnya juga ya. Mengenai mountingnya di plan ya, itu juga kalian harus desain di awal yang bisa saya minimal safety ya, efisien dan efektif dan efisien ya, itu tadi. Safety, efektif dan efisien. Kemudian ya ini resume lagi ya, load feedback control dengan kontrol PID dapat menghasilkan respon optimum ya sebagai tahap awal pengontrolan ya. Dengan PID berarti feedback control, dengan PID itu akan menghasilkan respon sebagai tahap awal dan dapat diperluas ya, resume dapat diperluas dalam suatu advanced process control. Tadi contohnya feed forward, cascade, rasio, nanti ada split, nanti ada override control ya, untuk pengontrolan yang lebih baik ya sebagai kontrol di feed control system ya. Oke. Nah, ini untuk contoh feedback control ya. Di atas juga sudah dibahas ya. Kalian buat diagram bloknya ya. Ada satu perhitungan dari satu proses yang ada, ternyata nanti timbul ya ketidakstabilan ya. Masih perlu ada pengontrolan yang lebih baik lah. Maka dilakukanlah aksi ya dengan memberikan kendali pada load yang masuk ya. Tadi kan juga sudah ya. Ini cuma dalam bentuk visual ya. Tapi visual yang lebih jelas lagi, lebih lebar lagi ya. Nah, gambarkan, misalnya suruh gambarkan dari yang tadi yang belum stabilnya belum sempurna, gambarkan Bani untuk pengontrolan. Jawabannya ini nih. Jadi kalau ada pertanyaan di UTS, jawabannya ini. Nah, dijelaskan lebih baik lagi, dinarasikan dengan baik misalkan. Kok bisa pengontrolannya lebih baik? Ya iya kan karena ada kendali pada loadnya yang tadi menyebabkan lag temperaturnya udah berubah akibat load yang masuk ya. Makanya perlu dilakukan pengelolaan lebih baik dengan cara tadi load yang masuk diatur ya, sehingga nanti ada di diagram ada dua perhitungan ya. Nah, yang di loadnya ini akan dihitung kembali sehingga prosesnya berjalan untuk dengan pengontrolan yang lebih baik. Kemudian ini yang saya lihat jam dulu. Kita masih ada belum masuk kuis ya. Nanti kalau misalnya waktunya nggak sampai, kuisnya nanti di-share aja ya. Saya ngebut memang ya feed forward control ya. Ini ya ada juga nanti yang sudah with only memorizing. Jadi tadi ada perpipaannya ya, dari penggambarannya itu ada bisa disederhanakan dengan suatu model, misalnya ada perubahan flow dalam terhadap fungsi waktu yang ada ya, akan berubah-berubah ya, suhunya juga berubah-berubah. Perubahannya ini dia menggunakan ya memori ya,
Sehingga setting point yang bisa mengatur steam masuk di sini ya sebagai condensate return ya. Misalnya untuk steam bagaimana mereturn pendinginannya ya. Pastikan suhu ya, waktu dengan transmitter, temperatur transmitter perubahan dari dua ini kan maksudnya kendali proses lebih dari satu parameter ya, perubahan flow dan temperatur. Cukup dengan memorizing ya untuk mengatur supaya pengontrolnya lebih baik ya. Feed forward juga ada yang seperti itu. Cascade nih tadi ya. Cascade di awal ada water inflow yang masuk, exhaust tangki ya. Ini baru belum masih kontrolnya masih mungkin tujuan tercapai, cuman nanti akan terjadi kedestabilan ya. Apa yang perlu kita lakukan ya? Coba langkah apa yang untuk pengontrol yang lebih baik apabila ada kedestabilan di dalam proses yang terjadi ya. Makanya perlu dilakukan, perlu ada dua rekayasa, dua controller ya, di mana yang posisi sebagai master dan slave. Jadi keluaran yang ada di controller 1 sebagai masukan di controller 2 ya. Nah, ini sehingga bukaannya sesuai dengan setting point yang masuk dan keluaran ini sebagai masukan dengan setting point yang ditentukan di controller 2 ya. Nah, ini akan control cascade dipakai untuk menaikkan respons strategi single feedback. Dan jadi nanti akan salah satu manfaatnya adalah dia akan minimizing settling time ya. Jadi kalau dia digambarkan dalam satu grafik, dia ingin mencapai stabil dengan waktu, settling time gitu kan. Stabil dengan waktu yang sampai di error sama dengan 0. Kalau tadinya T-nya sampai dengan di sini, dia akan lebih cepat lagi gitu kan ya. Diharapkan errornya sama dengan 0 misalkan. Mendekati 0, oke. Nah, jarang ada yang stabil, jarang ada yang ideal ya. Nah, ini contoh untuk rekayasa kontrol yang dinamakan cascade control ya. Nah, kemudian tadi di awal juga sudah dikenalkan ya, ini yang untuk saat laju aliran ada cuma hanya campuran dua aliran dengan mengontrol laju aliran utama aja nih. Kalau ini kedua lajunya dikontrol ya, rasio campurannya ya. Rasio kontrol merupakan bentuk duplex ya dari feedback kontrol ya. Ternyata kita harus membuat dalam satu proses dengan rasio itu perlu ada duplex feedback control ya. Nanti bisa juga kalau masih nggak stabil juga ya, nggak menghasilkan, kan mixingnya masih belum ketat gitu ya. PID-nya ditambah ya. Sini PID-nya ditambah. Ada setting proportional integral derivative ya. Nanti itu di setelah UTS ya. Tujuan dari rasio adalah menjaga agar dua variabel pada harga yang berbeda tergantung pada tujuan akhir pengontrolan ya. Nah, kita masuk nih jam berapa sekarang? Sebagai pengantar kemudian kita mengenal ya, kemarin juga sudah disampaikan ya, PLC ya sebagai controller ya, di mana dia di dalam suatu industri sebelum menggunakan PLC dia sebagai kontaktor-kontaktor yang rumit ya. Setelah ditemukan PLC ya, kita bisa melakukan ya dalam suatu pemrograman aja ya. Jadi akan meminimalisir penggunaan ya relay-relay atau kontaktor-kontaktor dalam suatu panel ya. Dan pengkabelannya juga ya, pengkabelan juga pasti memenuhi logika rangkaian digital ya. Itu juga akan lebih rapi ya, lebih terstruktur, tersistem ya. Sehingga kita bisa mengidentifikasi nanti ya di dalam suatu panel, mana yang termasuk lokal pengukuran, lokal pengontrolan, lokal monitoring, dengan indikator-indikator lampu misalkan dia. Kemudian kalau dia merupakan satu dashboard, kita bisa melihat ya mana yang bermasalah ya. Ini lebih ke penjelasan pemrograman ladder diagram di sini ya. Bagaimana coil ini bekerja ketika switch 1 dan switch 2 true ya.
Kalau switch 1 dan switch 2 kontak ya, ini AND ya, fungsi AND ya. Koil bekerja maka kontak ini akan misalkan menggerakkan, menghidupkan lampu ya. Kalau secara nanti juga ada kontrol yang manual juga ya, dilakukan oleh operator menyalakan mesin secara otomatis gitu kan ya. Ini bisa dilakukan dalam suatu pemrograman ya, bisa juga tetap ada juga di secara fisiknya juga dia ada. Kalau cuma segini kan masih sedikit ya. Kalau nanti kita bicaranya udah integrasi dengan JCS ya, itu udah ribuan ya. Jadi PLC itu bisa itu untuk di field control system dengan input output yang lebih sedikit daripada DCS ya. Kalau udah DCS nanti mau diintegrasikan antara satu plan dengan plan yang lain ya. Sehingga nanti dia butuh komunikasi ya. Ini dua komunikasi yang berbeda ya. Nanti ini di mata kuliah komunikasi juga, ini hubungannya di mata kuliah komunikasi data ya. Kita mengenai Profibus ya, sehingga dia bisa berkomunikasi. Bahkan antara komputer dengan proses internet dengan komputer yang satunya lagi ya. Jadi dari jarak jauh juga bisa ya. Nanti juga ada yang model SCADA ya. Di SCADA-nya juga lebih di atasnya ini ya. Jadi dia dari jarak jauh menggunakan sistem receiver juga ya. Jadi frekuensi juga pemancar kayak radio gitu kan. Data acquisition ya, dia bisa mengendalikan misalnya kita punya beberapa plan di beberapa daerah gitu kan ya. Nah, ini bisa dikendalikan di dalam jarak jauh yang tidak komunikasinya dengan prinsip pemancar ya. Ada receiver, ada penerima juga gitu. Ya kayak di gardu Jawa Bali itu bisa dikendalikan terpusat ya di Surabaya ya. Mana yang perlu hidup, mana yang perlu daerah mana yang harus dimatikan misalkan. Kalau misalkan ada penggiliran pemadaman misalkan. Itu bisa dilakukan satu terpusat di satu tempat dari jarak jauh. Itu satu contoh aja ya, sebenarnya komunikasi data ini sudah jelas. Nah, nanti kita akan melihat ya, kalau dia tadi kalau kita mempelajari PLC aja yang berupa di panel itu berupa kontak itu udah rumit ya, lalu disederhanakan lagi nanti dengan PLC di dalamnya ada PLC nanti akan lebih sederhana. Nah, dengan DCS, misalkan dengan wiring yang masih konvensional, ini akan lebih rumit juga nanti. Yang lebih luas lagi ya, ada panel di utama lagi. Nanti dengan sistem Profibus ya dan lain sebagainya akan lebih simpel lagi ya untuk berkomunikasi. Saya kira ini harusnya di komunikasi sudah jelas ya. Saya lebih ke secara umum ya. Ini untuk DCS ya, DCS bagaimana monitoring and distributing input output ya. Jadi dari sisi input outputnya lebih banyak ya. Sebenarnya sama dengan PLC cuman dia cara komunikasinya beda ya. Prinsip utamanya ya dia akan mengendalikan input dan output dengan jumlah cuman lebih banyak. Cuman kalau dari sisi kecepatan ya, makanya dia perlu kenapa harus PLC di field control system terintegrasi baru dengan DCS ya. Di awal di level yang 01 misalkan. Nah, ini lebih cepat daripada DCS ya. Nah, secara prinsip itu dulu ya. Sama ini sebenarnya dengan prinsip PLC ya. Cuman nanti konfigurasinya beda ya. Makanya dia perlu suatu komunikasi yang bisa menghubungkan antara PLC dan DCS ya. Nanti sampai kepada monitoring ya. Jadi nanti dari lokal unit yang ada ya, ini diproses ada interface dari komunikasi yang ada ya. Nanti ada engineer yang harus menjaga bagaimana komunikasi sistem antara satu kontrol yang dengan nyalain di dalam satu plan itu jangan sampai terjadi Nah, ini yang bertanggung jawab adalah engineer di lokal unit ya. Jadi kalau sudah berupa dashboard, dia cukup engineer ini melihat dari dashboard ada dari beberapa plan proses yang ada ya. Kalau sudah terintegrasi ada beberapa operator yang di dalam satu industri bekerja ya dengan mesin yang ada ya. Ini penanggung jawabnya operator nanti
cuma tergambar di dalam satu panel utama, itu seperti semacam dashboard. Plan A, plan B, ya, nanti jadi untuk troubleshoot lebih mudah lagi ya dengan monitoring di local unit ya. Sekadar nanti kan bisa di jarak jauh juga bisa ya. Arsitektur dasar dari distributed control system terdiri dari ya harus ada station operatornya ya, stasiun kontrolnya harus jelas, ada pembagian diagram yang jelas ya. Karena di unitnya luas, ini untuk mempermudah. Kemudian gimana sistem komunikasi dari perangkat yang berbeda-beda tersebut ya. Nah, kita harus mengenali ya tadi antarmuka ya, ini udah juga ya, data komunikasi data di antarmuka yang ada ya. Interface ke sistem lain, interface ke proses ya. Kemudian human machine interface. Ya, mungkin itu ya sebagai pengantar ya, saya ngebut aja nih, kita akan kuis ya. Waktu kita tinggal 30 menit lagi ya. Cukup ya. Kita kuis ya, sedikit lagi ya. Ini yang kita akan lanjutkan ya, pengantarnya sudah di sebelum UTS. Nanti setelah UTS sama dengan UTS kita akan lanjutkan ya dengan manual otomatik, dengan PID bisa di mana aja, dengan klasik kita bisa taruh, nanti kita bisa override belum sama sekali ya, split control ya. Jadi lanjutan nanti bisa kita lanjutkan setelah UAS ya, plus ya praktikum ya, kita nanti akan praktikum di Direktorat Meteorologi ya untuk meter air dan meter gas ya. Nah, nanti saya juga ikut mendampingi juga karena itu alat dari beda unit ya. Nah, ya beruntungnya kita sekarang sudah mandiri ya, nggak di ITB lagi ya. Kita punya plan instalasi untuk meter air dan meter gas di Direktorat Meteorologi, itu nggak murah, itu ya mahal ya. Dulu sebenarnya saya udah usulkan tahun kemarin sudah harus mulai, cuman karena baru masuk alatnya ya. Beberapa tahun yang lalu lah, 1 atau 2 tahun yang lalu. Masih dalam proses adaptasi ya, alat yang baru masuk. Dengan ada yang menggunakan PLC ya di otomasinya ya. Baik meter gas maupun meter air sudah. Yang digital image processing juga untuk pembacaan skalanya juga bisa diotomasi dengan digital, dengan pengukuran juga digital image processing ya. Nanti memanfaatkan pixel gambar yang diambil ya untuk melihat angka misalnya. Tapi kita harus tahu sensor tadi, flow tadi ya, kalau udah bicara meter air, meter gas ya. Kemudian dia praktikum untuk ban berjalan ya. Saya coba buat desain ban berjalan ya. Karena dulu belum punya ya, saya desain dari awal berarti ya ban berjalannya ya. Nah, ban berjalan dengan sistem kontrol yang kalau mudah-mudahan dua-duanya ya. Saya coba Arduino dan PLC ya, kita lihat nanti. Itu sebagai tambahan ya. Nah, kemudian ini praktikumnya tadi ya sudah dijelaskan ya. Nah, kita kuis nih ya. Atau kita lihat video dulu ya. Nah, coba. Kalau mungkin itu ya, sampai di sini ada pertanyaan sambil saya mempersiapkan soal kuis ya. Kalau ada video yang perlu ditampilkan kita bisa share ya sebentar. Tampil ini. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar dari nol bagaimana cara menggunakan salah satu ready-to-use aplikasi standar industri yang ada di dalam software 3D Factory Simulation Factory.io, yaitu konveyor pemindah barang dari titik A ke titik B menggunakan set dan reset atau latch dan unlatch. Tujuan programming PLC pada tutorial kali ini adalah seperti ini. Entry konveyor akan menjalankan stackable box dan ketika terdeteksi oleh sensor pertama, maka konveyor kedua akan berjalan dan menjalankan stackable box ini hingga menyentuh sensor kedua dan mematikan keseluruhan aktuator. Untuk sekedar informasi,
Pada video kali ini kita menggunakan software Design and Configuration Rockwell Automation Allen Bradley RS-Logix 500 dan PLC Micrologix 1400. Well, let's take a look closer. Oke, langsung aja. Yang pertama kita harus pastikan komunikasi antara PLC dan PC kita berjalan dengan baik. Di sini teman-teman bisa ngecek di software interface communication apapun yang teman-teman miliki. Kemudian kita harus siapin software Design and Configuration PLC. Di sini kita menggunakan RS-Logix 500 Pro. Kita bisa configuration channel dulu. Kemudian kita bisa mempersiapkan software 3D Factory Simulation Factory I/O. Seperti sebelumnya, kita akan menggunakan salah satu ready to use aplikasi standar industri yang ada di dalam software ini. Kita bisa ke Scenes. Kemudian yang kedua ada From A to B, Set and Reset. Lebih kurang ini adalah sistem yang akan kita program menggunakan PLC. Untuk itu kita harus mengetahui terlebih dahulu prinsip kerjanya. Nah, di sini kita bisa lihat aktuator yang digunakan pada sistem ini ada dua, yaitu entry conveyor dan conveyor. Kemudian sensor yang digunakan atau input dari sistem ini adalah sensor A dan sensor B. Nah, di sini kita bisa dock all text, kemudian kita bisa play, dan kita bisa jalanin dari entry conveyor terlebih dahulu. Nah, di sini kita menginginkan ketika sensor pertama mendeteksi adanya barang, kemudian secara otomatis akan menghidupkan conveyor yang kedua. Dan ketika sensor B mendeteksi adanya barang, maka keseluruhan aktuator, entry conveyor, dan conveyor akan berhenti. Lebih kurang seperti itu. Oke, seperti video sebelumnya, di sini kita bisa konfigurasi drivers terlebih dahulu. File, drivers, kemudian kita bisa pilih PLC yang kita gunakan, Allen Bradley Micrologix sebagai contoh. Kemudian kita akan melakukan beberapa konfigurasi seperti mengganti boolean input dan output. Di sini saya akan menggunakan B9. Teman-teman bebas menggunakan data files apapun. Di sini saya akan kemudian untuk output 10. Oke, kemudian kembali. Nah, di sini kita bisa memberi addressing sensor A B900, sensor B B01, kemudian aktuator pertama ada conveyor, kemudian kita bisa tambah entry conveyor di B1001. Udah oke, kemudian kita bisa kembali ke RS-Logix 500. Nah, biar lebih enak, kita akan menggunakan split screen seperti ini. Kita bisa tambahkan data files B9 dan B10 sebagai digital input dan digital output di data files, new, input, out. Nah, di sini kita bisa ngerjain satu-satu dari bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu aktuatornya, entry conveyor, dan sensor A. Nah, di sini kita bisa lihat addressingnya lagi, sensor A dan entry conveyor. Nah, di sini kita akan menggunakan factory running atau factory start. Kemudian, ketika factory start akan menghidupkan conveyor. Entry conveyor B10. Nah, karena di sini kita akan menggunakan latch dan unlatch, di sini saya akan mengubah output OTE menjadi OTL. Oke, kemudian kita bisa download dulu. Kemudian kita bisa konekin factory I/O-nya. Oke, di sini tadi ada sedikit kesalahan. Kita ubah B903 menjadi B902, yaitu addressing dari factory running atau factory start. Kita bisa verify project, kemudian download. Kita bisa reconnect. Dan kita bisa start. Kita bisa matikan force terlebih dahulu karena pada saat pengujian tadi kita menahan aktuator ini. Nah, kita bisa play lagi. Oke, lebih kurang seperti itu. Kita bisa lanjut. Nah, kemudian ketika sensor A mendeteksi stackable box, maka akan menghidupkan aktuator yang kedua, yaitu conveyor. Nah, di sini saya akan tambah rang baru. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa sensor A secara default adalah normally close. Jadi di sini kita akan buat normally open. Sini kita bisa buat addressing dari sensor A B900.
Oke, kemudian sensor A akan menghidupkan atau menahan aktuator yang kedua, yaitu conveyor. Oke, conveyor. Nah, kita bisa verify, kemudian download. Oke, setelah download kita bisa reconnect Factory I/O. Kemudian kita bisa play. Saya bisa lihat apa yang terjadi pada ladder logic dan menghidupkan conveyor yang kedua. Nah, di sini kita bisa menambahkan satu program lagi, yaitu ketika sensor B mendeteksi adanya stackable box, maka akan mematikan keseluruhan aktuator. Ya, mungkin itu ya. Kita akan praktikum. Cara nanti saya coba desain dulu ya. Jadi ini pemrograman dalam bentuk ladder diagram ya. Nanti kita coba buat conveyor belt-nya di sini ya. Kalau di Arduino kan sebenarnya mirip nih, cuman load-nya ini dalam bentuk gambar. Mana yang harus di-load duluan gitu ya dari sistem yang kita buat ya. Cuman dia berupa bahasa Visual Basic ya kalau di Arduino load. Misalnya kita akan menghidupkan yang aktuator untuk sensor ini nyala dulu. Kalau ini dia berupa gambar ladder diagram mana yang harus kontak dulu sehingga load terjadi kontak, misalnya coil dari relay, misalnya kita mau menambahkan relay bisa baru menghidupkan sensornya atau langsung ke sensor, outputnya apa misalkan ya. Kemudian nanti setelah di save program sama dengan Arduino ya, kalau kalian sudah bisa. Kalau Arduino lebih mudah, lebih murah ya, cuma belum tentu suitable dengan industri ya. Nanti saya coba usahakan dua-duanya ya. Malah nanti ada coba saya tambahkan sensornya ya. Selain sensor yang suhu juga akan saya tambahkan ya, sensor berat juga ya saya coba. Kita lihat nanti ya, karena saya lebih mementingkan yang kan kita meteorologi dan instrumentasi ya. Meteorologinya di pengukuran meter gas dan meter air ya. Itu punya prosedural yang kalian harus izin tipe ya, terutama terkait dengan izin tipe. Itu juga harus yang lebih utama ya. Nah, jadi kalian juga harus fokus di meter air dan meter gas ya. Kemudian saya potong, nanti bisa saya berikan videonya, ada lagi ya. Kita coba video yang lain ya. Untuk yang perbedaan control valve yang harus kalian tahu ya. Ini Rama, kelihatan Rama, jelas videonya. Control valve actuators control fluid in a pipe by varying the orifice size through which the fluid flows. Control valves contain two major components, the valve body and the valve actuator. The valve body provides the fluid connections and a movable restrictor comprised of a valve stem and plug that is in contact with the fluid that varies the flow. The valve actuator is the component that physically moves the restrictor to vary the fluid flow. Three actuator types are used in control valves, and they include spring and diaphragm, solenoid, and motor. As the name suggests, the spring and diaphragm actuator uses a spring and a diaphragm to move the valve stem and plug. A 15 psi pneumatic signal enters the housing at the top of the actuator. As pressure is exerted on the diaphragm, a downward force is applied against the spring, which moves the restrictor. The diaphragm moves until it creates an equal but opposing force against the spring, at which time the motion stops as the plug meets the valve seat. With no air pressure, the restrictor is pushed upward by the spring to act as a normally open control valve. To vary the position of the restrictor and flow through the valve, a current-to-pressure transducer can be used to provide a 3 to 15 psi signal to the diaphragm. At 3 psi, the valve is maintained open, and at 15 psi, the valve is maintained closed. Pressures between the 3 to 15 psi range proportionally change the flow of the valve.
For example, a pressure of 9 psi applied to the diaphragm moves the spring and valve stem to 50% of operating range. For on-off control of the valve, a solenoid is used to actuate the valve to a fully closed or fully open position. Applying current to the coil generates a magnetic field that moves the plunger downward against the return spring. With zero current applied to the coil, the spring pulls the plunger upwards to the fully open position for a normally open state control valve. Another method for variable valve positioning uses a motor and is referred to as proportional control mode. Using a gear motor attached to the valve stem, a servo amplifier provides a DC control signal that moves the valve to the desired position. Feedback is achieved with a wiper arm attached to the valve stem that sends a signal back to the servo amplifier where the position is monitored. The servo amplifier drives the motor until the control signal is equal to the feedback signal. Ya, itu bedanya ya dengan solenoid valve ya. Kita bisa lihat konstruksinya ya, supaya kalian lebih mengenal ya. Kita coba lihat lagi satu video lagi ya, sebentar. You will learn about PIDs, specifically what they are and when do we use them with automation and PLCs. Before we get into today's video, if you love our videos, be sure to click the like button below and make sure to click subscribe and the bell to receive notifications of new RealPARS videos. This way, you never miss another one. So what is a PID controller? It is an acronym that stands for Proportional Integral Derivative. If you need to keep something constant, like a temperature for example, then this is the way to do it. Essentially, it uses a control loop feedback to ensure the output wanted is what you will get. Simply, you put a setting in the controller and it will keep the output constant based on feedback from some input, typically some kind of sensor. Something you probably encounter every day that is essentially PID control is your cruise control in your vehicle. First, you get to the speed that you want to be going. Then you set your cruise control. The cruise control sends output signals to your throttle to regulate the speed. A speed sensor provides your control loop feedback to tell the cruise if the car should speed up or slow down, or how much more or less throttle to provide. A common standalone type that we use in manufacturing and industry is a temperature controller PID. These controllers are pretty simple to use and set up. Plus, they do a great job at controlling temperatures of a variety of equipment. Let's take a look at how they work. For our example, we will look at a PID controller that controls the temperature of heat tracing on process piping. First, we need to enter a set point, 200 degrees Fahrenheit for our example. Now, the controller will give a signal to the output to start heating up the heat tracing. The control loop feedback is in the form of a thermocouple to read the temperature. For our example, the PID controller can work as an on-off control for the heat tracing. Along with the set point of 200 degrees, we will set the controller at a couple of degrees above and below 200 as well. When the thermocouple reads 202 degrees, it will turn the heat tracing off. When it reads 198, it will turn it back on. This is the simplest form of PID control. We also have the option of setting up a PID controller with a PLC. Instead of the standalone unit,
we can use the input and output cards already on our PLC. The process variable, or control loop feedback, would be wired to our input card and programmed into the PID. Our output being controlled is wired to our output card. The PID and the PLC can do all of the math and make the decisions based on the variables and set points. No matter which way you decide to set it up, a PID is an excellent choice for an automated process. Let's look back at today's information. A PID controller is a proportional integral derivative controller. It can keep an automated process, like temperature, pressure, or flow, constant for you automatically. PIDs use a control loop feedback or process variable to monitor where the output should be. These usually come in the form of sensors and meters. PIDs come in many different forms, including standalone units and PLC programming. We can use our input and output cards along with programming software to set up a PID. I hope this video really helped you get a grasp of how to use a PID. They are a very handy tool to use. Don't forget to click the like button and subscribe so you never miss another RealPARS video. Baik ya, mungkin itu sekilas ya gambaran biar kalian lebih jelas lagi ya. Kita bisa mulai kuis ya. Coba saya minta waktu kira-kira ini mau selesai ditunggu sampai jam berapa? Jam 15.00 apa 17.00 nih ya. Kita buka dulu soalnya ya. Saya minta perwakilan nih, mau waktunya sampai berapa lama ya? Mungkin Sampai 17, Pak. Ya, cuma 2 soal. Mudah apa gampang nih? Kalau mudah sampai jam 15. Bisa di screenshot ya. Cuma 2 soal. Sampai jam berapa? Sepakatan. 17 saja, Pak. Iya, Pak. 17 aja, Pak. 17.00 ya, ditunggu ke email saya. Yang izin ya, tolong dikasih soalnya, dia bisa menyusul ya. Itu yang izin dikasih kelonggaran ya. Izin untuk ikut lomba PLC. Sudah di screenshot semuanya. Apa mau ditambahin soalnya? Saya baru nyusun ini pasti keluar ya. Jadi yang di UTS itu 2 soal kemarin ya, ini mirip yang nomor 2 ya. 2 soal kemarin beda tujuan pengontrolan ya. Kemudian dinamika proses. Kalau yang soal nomor 1 udah advance proses control yang baru feed forward nih. Jadi saya kasih tahu ya ini ya. Kalau nggak salah nih ya. Bagaimana pengontrol yang lebih baik ya. Kalian coba gambarkan, jelaskan. Jadi ini tugas 1, tugas 2 pasti keluar di UTS. Kemudian kuis ini baru dapat berapa soal? Baru 4 soal ya. Saya biasa ngasih soal tuh UTS 10 soal ya. Ini jangan sampai nggak bisa ya, yang sudah tugas dan kuis ini harus bisa di UTS. Nanti tinggal saya tambahin 6 soal lagi ya. Pak, izin bertanya. Ya, ada yang bertanya, silakan. Dari tugas kemarin itu tidak diberitahu pembahasannya ya, Pak? Coba apa kemarin pertanyaannya? Coba yang sulit yang mana? Tugas 1, tujuan pengontrolan ya. Nah, jawabannya apa tujuan pengontrolan? Ada yang umum ya. Kalian jawab yang khusus aja udah nilainya lebih dari 50% ya. Respon optimum ya yang khusus ya. Ada 4 ciri, ini 4 cirinya ya. Nah, kalian jelaskan lebih baik ya. Kalau kalian jawab ada tujuan umum kan banyak safety, apalagi kalau yang sudah dihubungkan ke dunia standarisasi ya. Kalau saya lebih biasanya udah seperti ngerangkum saya kalau ngejawab itu teh bisa 2 lembar gitu ya. Tergantung waktu yang diberikan ya. Karena spesifikasi industri itu tujuan pengontrolannya kita bisa ceritakan ya.
secara umum, spesifikasi standar untuk produk A, produk B dengan sensor-sensor yang ada diceritakan ya. Sampai kalau bisa ya. Ya kalau soalnya cuma satu soal ya, elemen-elemen pengukurannya dari proses industri yang ada, tujuannya dengan elemen-elemen pengukuran ini dengan instrumen yang kita pilih ini sehingga pengontrolannya baik misalkan. Sampai kepada itu secara umum, tujuan secara umum. Sampai tujuan secara khususnya kita harus bisa memberikan kalau sudah tujuannya tercapai respon optimum gitu ya kan. Seperti apa respon optimum dengan dinamika yang harusnya dijelaskan, itu soal nomor 1 udah. Terus tugas 1 ya, tugas 2 Pak. Itu tugas 2, tugas 1 ya. Tugas 2, dinamika proses ya. Analisis sistem bisnis nih ya. Analisis sistem bisnis kalian nggak kalau sampai persamaan model matematis malah lebih bagus ya. Kan saya nggak minta itu, saya minta konseptual ya. Jadi bagaimana sebenarnya fungsi order, transfer order itu ke arah ya waktu tanggapan. Kalau udah instrumentasi industri, waktu tanggapannya bukan di elemen sensing doang, elemen controller sampai aktuator ya. Gimana kalau saya suruh buat sampai ke persamaan model matematisnya ya. Jadi input, output dibagi input ya. Kalau misalkan termometer gelas misalkan ya, dimasukkan dalam suatu fluida ya. Ya, panas di fluida ya yang diterima oleh sensor termometer gelas ya, kita ada persamaan model matematisnya itu. Kalian buat dalam satu persamaan misalkan ya, itu disensing baru disensing elemen tuh ya, dinamika prosesnya bagaimana dia tuh. Nanti dirubah ke dalam fungsi order ya, dan nanti kelihatan nih order berapa nih, order tadi transfer di inverse ya ke dalam fungsi waktu ya. Karena apa? Karena konseptualnya apa? Dinamika proses itu kan waktu tangkapan prosesnya kan dengan bentuk grafik yang ada yang eksponensial, ada yang berosilasi. Kalau kalian udah bisa menjelaskan begitu tanpa persamaan model matematis, cuman jangan sampai tadi saya bilang garis bawahi persamaan model matematis tergantung sistem dan proses yang ada ya, yang ada di industri tentunya ya. Nah, itu jangan sampai langsung hasilnya akurat ya sesuai dengan tujuan pengontrolan gitu. Cuman nggak digaris bawah ya, justru mengabaikan persamaan model matematis yang ada atau prinsip tranduksi yang ada. Nah, di sensing elemennya misalkan. Kalau udah bicara, saya nggak minta yang terlalu ini ya, terlalu detail karena itu udah di mata kuliah sebelum-sebelumnya kalian dapat ya, metode pengukuran terutama ya. Nah, metode pengukuran itu masa saya mau membahas lagi di sini ya boleh juga. Kalian jelaskan coba itu ya. Yang Q sama dengan MCT ya. Nah, kenapa dia antara termometer gelas satu dengan termometer gelas yang lain itu berbeda ya time constantnya. Atau dengan itu kalau termometer gelas kan analog ya. Kalau yang digital gimana? Digital termometer ya. Kenapa time constantnya beda? Ya materialnya aja udah beda. Time constant itu dari yang koefisien dari air, misalnya air raksa ini kan berat jenisnya, kemudian udah berbeda itu material batang skalanya juga. Ya, itu akan mempunyai time constant yang beda dengan nanti cairannya bukan raksa misalkan alkohol ya kan. Time constantnya akan beda lagi. Kalian bakar yang kemarin tugas dulu sistem sensor dengan korek api gitu kan ya. Nah, itu kalau mau dihubungkan ke metode pengukuran ya, prinsip tranduksi dengan material tertentu, persamaan model matematisnya dijelasin ini. Nah, itu kan udah bagian di metode pengukuran. Kalian konseptual di sini aja yang ya bukalah video. Saya kan sering memberikan video-video itu ya. Sebagai konseptual. Apalagi itu tugas 2 ya, dinamika, sehingga kalian terus dihubungkan dengan sistem bisnis tadi kan. Kalau dia termometer gelas ya. Nah, kemudian kalau dia tangki, sistem bisnisnya apa? Ada persamaan model matematisnya kan. V akar 2GH kalau yang jadi outputnya apa dulu gitu kan. Nah, terdaman misalnya.
Nanti ada yang inputnya gaya, keluarannya X ya, defleksi X misalkan, gas. Ya kalau dibawa ke metode pengukuran, coba buat persamaan model matematisnya. Fungsi transfer, ordernya bagaimana, sampai kita dapat fungsi waktunya. Sehingga kita bisa menjawab satu permasalahan dalam waktu tanggapan. Ordernya udah bukan, oh ya udah fungsinya udah waktu ya, kita bicara waktu tanggapan proses ya. Apalagi ya kemarin soalnya ya. Itu saya secara lisan ya. Ya kalian tinggal narasikan aja. Saya kan lebih ke konseptual ya. Sebenarnya jelas ya yang saya sampaikan ya. Saya membahas dari ulang ya. Saya kan kasih soal nggak kecuali gini ya. Kalau saya kasih soal yang variasi ya. Saya rasa bisa dilihat video-video saya yang ada di YouTube ya. Ya ada di YouTube. Saya lebih kepada konseptual ya. Kalau kalian to the point ya bukan berarti satu kata kalian rangkai dalam narasi to the point yang penting-penting ada aja yang kalian tulis ya. Jadi satu narasi bukan kalimatnya malah saya nggak ngerti gitu kan. Mudah kan dinamika proses, analisis sistem fisis. Saya nggak ngasih yang persamaan model matematis harus kalian sebuah fungsi order waktu dari awal sampai akhir. Karena itu bisa saya berikan gitu kan. Bisa saya berikan ya. Cuman untuk analisis ya kalau kalian lebih ke how to operate ya. Konseptual udah paham ya. Itu tuh pengembangan kalian bisa baca sendiri, apalagi kalian sudah dapat metode pengukuran ya. Tadi mau saya tambahin nih ada hitungan ketika bukaan valve-nya, misalnya sinyalnya 20 miliampere ya. Berapa bukaan valve mau saya tambahin tuh. Tapi ya ini dulu ya 2 soal ya. Soal inti, 2 soal ini kan kemarin udah dapat 2 soal. 2 soal berarti baru 4 ya. Bahan UTS baru 4 yang udah pasti keluar. 6 lagi ya kalian pelajari dari video saya ya, dari ya minimal yang ada di slide yang pernah saya presentasi yang saya berikan ya. Ya mungkin itu ya, sudah di screenshot ini soalnya. Aulia Hastanti. Sudah di screenshot? Ya, sudah Pak. Rama, Anugrah, semuanya. Adrian, saya nggak bisa sebutin satu-satu nih. Paujan ada Paujan? Hadir Pak. Cukup ya sampai jam berapa nih? Kalau Paujan aja yang nentuin deh. Jam 15, jam 17. Sampai jam 17 saja Pak. Oke ya, ditunggu sampai jam 17. Ke email saya udah tahu ya. Oke, mungkin itu ya. Masih kalau nggak ada pertanyaan lagi sudah cukup ya. Mungkin itu. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi mahasiswa sekalian ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya izin ya, kalian fokus aja nih ya kerjain kuis ini ya sampai jam 17.00. Ya. Saya mohon izin lift. Itu saya tutup nih, udah di screenshot semua ya. Sudah Pak. Oke ya.